Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Nadia Zelsia Olivia Ashab dengan NP 45242100072. Di sini saya akan mempresentasikan tugas besar saya yang bertemakan struktur data nonlinear, graf, insiden, matriks dengan dosen pengampu Ibu Sri Rezeki Chandra. Pertama-tama, sini ada daftar isi. Sini ada 3. Yang pertama itu pengertian struktur data nonlinear, yang kedua itu pengertian graf, yang ketiga itu insiden matriks. Oke. Sini ada pengertian struktur data nonlinear. Struktur data adalah cara menyimpan dan mengatur data di dalam komputer agar mudah diakses dan dikelola. Bayangkan struktur data seperti rak buku yang membantu kamu menyusun buku berdasarkan kategorinya. Jadi gampang saat kita butuh. Gampang dicari saat kita butuh. Dalam pemrograman, struktur data bikin proses pencarian, penyimpanan, dan pengelolaan data jadi lebih cepat dan efisien. Intinya, struktur data adalah fondasi penting biar program kita bisa berjalan dengan lebih rapi dan optimal. Terus struktur data ada 2 jenis, yaitu struktur data linear dan struktur data non-linear. Di sini saya hanya akan membahas struktur data non-linear karena topik saya yang non-linear bukan yang linear. Jadi struktur data non-linear adalah jenis struktur data yang di mana elemen-elemennya tidak disusun secara berurutan. Dalam jenis ini, data terorganisir secara hierarkis atau dalam hubungan yang kompleks, sehingga tidak memungkinkan akses elemen dalam satu proses berurutan. Contoh utama struktur data nonlinear adalah itu ada tree. Tree merepresentasikan data dalam bentuk hierarki seperti akar atau root dan cabang-cabangnya. Contohnya adalah pohon keluarga atau struktur direktori komputer. Yang kedua itu ada graf. Graf merepresentasikan hubungan antar elemen dalam bentuk node atau edge. Ini digunakan dalam berbagai aplikasi seperti jaringan transportasi atau koneksi sosial. Terus di sini ada pengertian graf. Graf adalah jenis struktur data umum yang disusun datanya tidak berdekatan satu sama lain atau non-linear. Graf terdiri dari kumpulan simpul berhingga untuk menyimpan data dan antara dua buah simpul terdapat hubungan saling berkaitan. Simpul pada graf disebut dengan vertex atau nodes, sedangkan sisi yang menghubungkan antara vertex disebut edge atau busur. Pasangan X dan Y disebut sebagai edge yang menyatakan bahwa simpul X terhubung ke simpul Y. Contohnya, jadi ini kayak di gambar ini. Yang bulat ini namanya nodes, sedangkan yang garisnya ini yang menghubungkan antara nodesnya itu kita sebut edge atau busur. Jadi kayak ini itu pos dan jalur buat ke pos satu sama lain itu disebut busur atau edge. Graf dapat dibedakan menjadi 2 macam, yaitu graf tak berarah dan graf berarah. Graf tak berarah itu urutan simpul dari busur E1 dapat disebut busur A, B, atau BA. Diidentikan dengan sebuah jalan yang menghubungkan 2 titik yang dapat dilalui 2 arah. Jadi contohnya seperti ini. Ini ada vertex A dan vertex B. Busurnya atau edge-nya itu E1 garis ini. Jadi dia bisa dari A ke B dan B ke A.
Begitu pula dengan yang D. Jadi bisa dari D ke A dan A ke D. Itu disebutnya S1. Maaf, tadi disebutnya E2, sedangkan yang S1 yang ini. Terus ada graf yang berarah. Graf berarah itu busur AB adalah busur E1, busur BA adalah busur E8. Diidentikan apabila dari A ke B dapat menggunakan jalan E1, sedangkan dari B ke A hanya menggunakan jalan E8. Contohnya seperti ini, yaitu ada A ke B itu E1, sedangkan kalau B mau ke A itu E8. Kenapa nggak bisa kayak tadi? Soalnya di sini berarah, dia ada panahnya. Jadi kayak ini, kayak B ke B itu nggak bisa ke B ini ke C, tapi B ke C ini E3. Tapi kalau C mau ke B itu E9. Beda jalurnya. Macam-macam jalur di dalam graf. Yang pertama itu ada jalur Hamilton. Jalur Hamilton itu merupakan jalur yang melewati setiap titik hanya satu kali di dalam graf. Tidak perlu melewati seluruh titik yang ada. Jika jalur tersebut diawali dan diakhiri pada titik yang sama, maka disebut dengan Hamilton Circuit atau Hamilton Cycle. Jalur yang kedua ada jalur Eulerian, merupakan jalur yang melewati seluruh titik yang ada di dalam graf tepat satu kali. Tetapi boleh melalui garis penghubungnya lebih dari satu kali. Jalur Eulerian yang dilalui dan berakhir pada titik yang sama disebut dengan Eulerian Circuit atau Eulerian Cycle. Ada istilah-istilah graf. Istilahnya itu ada 6, tapi yang kita bahas hanya satu karena topik saya adalah insiden. Di sini ada insiden, ada degree, ada adjacent, ada successor dan processor, ada path, ada cycle. Sini saya membahas yang insiden matrix. Apabila E merupakan busur dengan simpul-simpulnya adalah V dan W, yang ditulis adalah E sama dengan VW. Jadi E sama dengan VW. Maka V dan W disebut terletak pada E, dan E disebut insiden dengan V dan W. Jadi seperti ini. Terus ada graf representasi statis dalam bentuk matriks. Ini yang tak berarah ya. Jadi matriks yang terbentuk adalah matriks bujur sangkar n pointer n, di mana n sama dengan jumlah simpul yang ada dalam graf tersebut. Contohnya seperti ini. Jadi di sini kenapa yang ini 1, yang ini 0? Karena A ini memiliki 2 busur, yaitu E1 dan E2. Maka di tabel ini yang kita berikan nilai 1 adalah E1 dan E2, sedangkan yang lainnya itu 0 karena A tidak kemasukan dengan busur E3, ya kan cuman ada E1 dan E2, E3 nya nggak ada di A, jadi nggak ada. Nah kalau yang B ini kan ada 3 ya, dia ada 3 busur, ada E1, E4 sama E3. Jadi yang bernilai 1 itu di BE1, terus di BE3 sama BE4. Yang lainnya 0 karena nggak ada di B-nya. Begitupun seterusnya. Terus ada graf representasi statis dalam bentuk matriks yang berarah. Agree-nya itu keluar dari node, ingree-nya itu masuk ke dalam node. Seperti tadi, tapi ini ada 1 dan min 1. Kenapa ya yang ini min 1? Karena ini kan A ini mengeluarkan E1 dan E2.
tapi A ini kemasukan E3. Jadi, yang dikeluarkan oleh A akan bernilai 1, sedangkan yang A kemasukan ini akan bernilai -1. Jadi kan -1-nya di E3. E3-nya itu karena A-nya ini kemasukan dengan busur B. Busur B E1, E3. Terus yang B, E1-nya min. Kenapa? Karena kita lihat ini di E1-nya itu, ini E1-nya itu masuk ke B, sedangkan yang lainnya itu keluar. Sini juga ada E6. E6 itu mana ya? Ini dia. E6 itu juga masuk, jadi dia bernilaikan -1. Sedangkan yang E3, E4, sama E5 bernilaikan 1 karena B ini mengeluarkan mereka, bukan kemasukan sama mereka. Begitupun seterusnya. C juga seperti itu. C-nya ini kemasukan E8 sama E5, jadi E5-nya itu -1, E8-nya E9 salah. E9-nya -1, yang lainnya E8, E6, E7-nya itu 1. Oke, sekian dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata. Mohon maaf bila penjelasan saya kurang jelas. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.